Halo, apa kabar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Eros Arif dari Forum News Network. Momen yang sangat ditunggu-tunggu oleh Partai Gerindra maupun PDIP akhirnya terjadi juga. Presiden Prabowo Subianto bertemu dengan Ketua Umum DPP PDIP Megawati Soekarno Putri hari Senin malam kemarin ya. Yang cukup mengejutkan, pertemuan terjadi di rumah pribadi Megawati di Jalan Tengku Umar nomor 27 dan nomor 29. Ini dua nomor ya di Menteng, Jakarta Pusat. Jadi bukan Megawati yang menemui Prabowo di istana atau keduanya bertemu di tempat yang lebih netral. Kalau melihat tempat pertemuan, ini nggak terlalu salah kalau kemudian banyak yang menyebutnya bahwa Prabowo yang sowan ke Megawati. Ini sebenarnya kalau dari sisi sopan santun dari adat ketimuran ya bagaimanapun juga kan Megawati ini lebih senior dari Pak Prabowo baik dari sisi usia maupun jabatan. Kan usianya Ibu Megawati lebih tua dari Pak Prabowo, sementara Pak Prabowo ini kan Presiden ke-8, Ibu Megawati Presiden ke RI ke-6. Jadi semuanya lebih senior. Tapi ini karena harus diingat posisinya secara official sekarang ini yang menjadi presiden, menjadi kepala negara dan kepala pemerintahan adalah Presiden Prabowo. Sesungguhnya nggak ada salahnya juga kalau Ibu Megawati yang menemui Presiden Prabowo. Jadi dalam soal ini poin plus itu harus diberikan kepada Pak Prabowo karena ya kerendahan hatinya gitu ya. Orang Jawa ini menyebutnya kendati dia seorang presiden, kepala pemerintahan sekaligus kepala negara, dia orang anggapan gitu ya, nggak terlalu orang anggapan tuh ya, pokoknya nggak belagu lah gitu ya, udahlah gue yang lebih muda gue yang datang gitu walaupun gue presiden gitu kira-kira itu ya. Nah sekarang yang paling penting justru bagaimana kita membaca pertemuan itu dikaitkan dengan konstelasi politik nasional. Sudah jadi pemahaman umum. Ada catur segitiga antara Megawati, Jokowi, dan Prabowo. Pak Prabowo itu posisinya di tengah-tengah. Jadi ini nggak terlalu berlebihan kalau banyak yang menyebut Pak Prabowo itu terjepit di antara perseteruan Jokowi dan Megawati. Tapi begitulah faktanya. Memang Pak Prabowo secara terbuka mengakui Jokowi adalah guru politiknya, pemerintahnya adalah kelanjutan dari rezim Jokowi. Jadi ini ya banyak menyebut sebagai periode 3 pemerintahan Jokowi dalam tanda petik. Nah ada faktor Gibran di dalamnya ya sebagai wakil presiden. Pak Prabowo juga selalu pasang badan untuk Jokowi ketika rakyat menyerukan adili Jokowi, Pak Prabowo malah secara lantang menyerukan hidup Jokowi. Dengan Megawati, Prabowo ini punya sejarah yang cukup panjang. Keduanya ini pernah berpasangan sebagai capres-cawapres pada Pilpres 2009. Ini berhadapan dengan SBY dan Yusuf Kala. Dan pada waktu itu yang menang Pilpres adalah SBY Yusuf Kala. Hubungan antara Megawati dan Prabowo sempat terganggu ketika pada Pilpres 2014 Megawati itu lebih memilih mengusung Jokowi ketimbang Prabowo. Padahal sebagaimana klaim dari Gerindra yang juga dibuktikan itu dari dokumen-dokumen yang ada, itu ada perjanjian tertulis yang dibuat di Istana Batu Tulis. Ini Batu Tulis ini sebuah istana di Bogor yang sekarang dimiliki oleh keluarga Megawati. Dan pada waktu itu keduanya bertemu di sana. Di situ disepakati katanya bahwa oke, mereka berpasangan pada Pilpres 2009 itu. Dan nanti kalau kalah atau menang kan kemudian pada Pilpres berikutnya, itu Pilpres 2014, Megawati akan mendukung Prabowo sebagai calon presiden. Dan mereka kan kemudian kalah pada Pilpres 2009. Harusnya kan berikutnya itu PDIP mendukung Prabowo. Ternyata kan tidak gitu ya. Kemudian Prabowo yang berpasangan dengan Hatta Rajasa, Ketua Umum Partai Amanat Nasional pada waktu itu berhadapan dengan pasangan Jokowi dan JK. Ada beberapa calon lainnya, tapi kemudian pasangan Prabowo Hatta Rajasa ini kalah gitu ya. Kendati begitu, dalam tanda petik dikhianati, tapi Prabowo tampaknya tetap mencoba menjaga hubungan baik dengan Megawati. Setiap lebaran dia masih ke tempat Megawati gitu. Apalagi ketika akhirnya dia masuk kabinet Jokowi Ma'ruf, karena pada saat itu kan PDIP adalah partai penguasa dan Jokowi itu adalah kadernya yang menjadi presiden. Jadi ya ini sebenarnya Prabowo masuk dalam pemerintahannya PDIP lah. Itu dari sisi hubungan antara Prabowo dengan Jokowi maupun dengan Ibu Megawati. Sementara kalau Ibu Megawati dan Jokowi itu kan mulai berpisah jalan ketika
ambisi Jokowi untuk maju sebagai presiden 3 periode ditolak, bahkan dihadang oleh Megawati, bahkan ketika ditawar udah deh nggak jadi 3 periode, cukup diperpanjang masa jabatannya karena kan sebelumnya pemerintahnya tidak efektif karena ada COVID gitu ya, perpanjang 2 atau 3 tahun. Ibu Megawati juga tetap menolaknya. Puncaknya terjadi ketika Pilpres 2024. Pada waktu itu benar-benar Jokowi dan Megawati berpisah jalan. Megawati memutuskan mengusung Ganjar dan Mahfud MD itu harus berhadapan dengan Prabowo Gibran yang didukung oleh Jokowi. Nah, soal ini bukan hanya soal ini ya, tapi soal pencalonan Gibran itu kan PDIP juga Ibu Megawati itu bersikap sangat keras karena mereka menganggap bahwa ini ya pelanggaran konstitusi dengan mengubah aturan yang menyebabkan Gibran yang belum berusia 40 tahun itu bisa menjadi calon presiden. Padahal aturannya kan harus berumur setidaknya 40 tahun, tapi kemudian diubah kecuali mereka yang sudah pernah menjabat sebagai kepala daerah atau sedang menjabat kepala daerah yang dipilih melalui pilkada. Loloslah Gibran dan kemudian itu jadi skandal. Kemudian Mahkamah Konstitusi membentuk Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi dan Ibu Megawati pada waktu itu seperti banyak sekali akademisi dan juga tokoh-tokoh civil society itu menulis surat ke MK yang dia menjadi amicus curiae atau menjadi sahabat dari Mahkamah Konstitusi. Ini saat kasusnya berhadapan dengan Anwar Usman adik ipar Jokowi yang jadi ketua MK dan Gibran yang diloloskan oleh Anwar Usman. Anwar Usman seperti kita ketahui kemudian dipecat sebagai ketua Mahkamah Konstitusi, tapi jabatannya sebagai anggota dan menjadi hakim Mahkamah Konstitusi masih berlanjut. Lucunya ini ketika Prabowo Gibran dilantik menjadi pasangan presiden dan wakil presiden, PDIP seperti dikatakan Puan Maharani itu mendukung penuh pemerintahannya Prabowo, nggak disebut Gibran ya, baik di pemerintahan maupun di legislatif. Karena bagaimanapun kan PDIP itu adalah partai yang terbesar sekarang di parlemen. Jadi dukungan dari PDIP tentu sangat diharapkan juga sangat dibutuhkan oleh Prabowo. Nah, pada waktu itu orang bertanya-tanya kan ini yang ngomong Puan, dan Puan ini kan faksi yang berbeda karena dia ini faksi yang lebih kompromis dan pragmatis, beda dengan faksinya Ibu Megawati yang tetap menolak Jokowi. Nah, belakangan ternyata sebagaimana dikatakan oleh Ketua DPD PDIP Sumatera Utara Rapidin Simbolon, instruksi dari Ibu Megawati itu jelas kok, bahwa jelas dan tegas bahwa PDIP itu mendukung pemerintahnya Prabowo, tapi nama Gibran tidak disebut. Jadi dianggap nggak ada gitu. Walaupun ada, tapi dianggap tiada. Bagaimana hubungannya dengan Prabowo, terutama soal pertemuan-pertemuan ini ya? Ini kan sebenarnya sudah lama dirancang pertemuan antara Ibu Megawati dengan Pak Prabowo. Bahkan itu santer menjelang pembentukan kabinet dan pada waktu itu diduga bahwa PDIP itu akan masuk ke kabinet. Tapi bolak-balik kedua pihak itu menyatakan mau bertemu, tapi nggak jadi juga bertemu. Lebaran kemarin itu juga dikabarkan mau ada pertemuan, tapi juga nggak jadi. Dan ini jelas yang jadi ganjalan adalah Jokowi. Karena Jokowi tentu tidak ingin kalau kemudian PDIP juga masuk di kabinet. Prabowo sesungguhnya dari berbagai ucapannya dia ingin PDIP itu masuk di pemerintahan. Memang sih Pak Prabowo tidak menyampaikan secara eksplisit, tapi dia menggunakan bahasa seperti misalnya dia menyatakan semua kekuatan politik dan kekuatan anak bangsa itu dia ingin bersatu di pemerintahan gitu ya. Jadi jangan ada yang di luar pemerintahan gitu, dan itu yang pada waktu itu dikecam karena seakan ini Prabowo itu anti dengan oposisi. Jadilah sekarang ini PDIP posisinya itu nggak jelas itu. Kalau disebut oposisi ternyata ya hampir semua kebijakan pemerintah didukung, tetapi mereka sendiri secara resmi tidak masuk dalam kabinet atau tidak menyatakan secara resmi bahwa mereka bagian dari pemerintahan dari Prabowo. Nggak seperti itu. Beda dengan Nasdem misalnya yang menyatakan mendukung resmi dan berada dalam pemerintahannya Prabowo tapi tidak masuk di kabinet. Kalau PDIP itu nggak masuk di kabinet, tapi mereka mendukung pemerintahnya Prabowo. Jadi ini varian-varian yang berbeda gitu ya. Sinyal kuat bahwa Prabowo akan bertemu dengan Megawati itu muncul ketika Ragowo Hedi Prasetyo Joyo Hadikusumo alias Didit, anak semata wayang dari Pak Prabowo, melakukan safari lebaran politik. Dia bertemu dengan Ibu Megawati dan kemudian dilanjutkan bertemu dengan Pak Jokowi. Pada waktu itu orang bisa menafsirkan ini mesra banget ini dari selfie antara Didit bersama dengan Ibu Megawati dan keluarganya gitu. Keduanya tampak sumringah. Bahkan ketika itu seperti dikatakan oleh Puan Maharani, sesungguhnya Didit itu mau mencoba memfasilitasi video call antara Ibu Megawati dan Pak Prabowo.
Tapi kemudian ternyata batal karena Didit harus segera terbang ke Solo untuk lebaran dengan Pak Jokowi. Lagi-lagi Jokowi yang jadi alasan pembatal komunikasi Prabowo Megawati. Nah, rupanya upaya mempertemukan Jokowi Megawati itu terus berlangsung. Misalnya Dasko, Wakil Ketua DPR, juga ini politisi Partai Gerindra. Saya nggak tahu apakah jabatannya sebagai Ketua Harian itu dikembalikan lagi setelah Kongres luar biasa, tapi yang jelas sekarang terlihat sekali bahwa dia itu adalah yang figur yang sangat penting di seputar Pak Prabowo. Dia menyatakan bahwa Pak Prabowo itu akan segera bertemu dengan Ibu Megawati. Sejak Senin siang sudah rame soal itu, soal rencana pertemuan antara Ibu Megawati dan Pak Prabowo, dan wartawan itu kemudian Senin malam melihat mobil maung putih, ini mobil dinasnya Pak Prabowo itu ada di Jalan Tengku Umar. Tapi pada waktu itu tidak ada keterangan resmi. Beberapa sumber memastikan, sumber internal ya, memastikan memang keduanya sudah bertemu. Pada waktu itu yang bertemu dengan wartawan keluar dari rumah Ibu Megawati itu adalah Dasko, Susmi Dasko Ahmad, dan Ahmad Muzani, Sekjen Partai Gerindra yang sekarang menjadi Ketua MPR. Tapi kemudian wartawan juga aku melihat ada Letkol Teddy, yang berarti ada Pak Prabowo di situ, karena kalau ada Letkol Teddy ada Pak Prabowo di situ. Nggak mungkin Letkol Teddy hadir di situ tanpa ada kehadirannya Pak Prabowo. Tetapi keduanya itu tidak memberikan keterangan apa-apa sampai kemudian kemarin hari Selasa, Sufmi Dasko Ahmad itu mengunggah di akun media sosialnya ada dua buah foto yang diunggah Dasko, ini Mega memakai atasan bunga-bunga dan Prabowo memakai baju warna kaki kebesarannya duduk berdampingan dan keduanya tersenyum dengan wajah cerah. 7/4/2025. Alhamdulillah merajut kebersamaan untuk Indonesia kita sambil ada bendera merah putih itu yang cuitan dari Dasko. Jadi ini adalah konfirmasi resmi secara pertama karena itu sudah ada wajah keduanya di dalam foto. Nah, pertanyaan sekarang apa artinya pertemuan itu? Apakah Pak Prabowo sudah resmi meninggalkan Pak Jokowi? Itu saya kira tafsir yang paling banyak diyakini dan diharapkan sebenarnya oleh publik. Alasannya kan selama ini yang jadi ganjalan hubungan antara Pak Prabowo itu antara Pak Prabowo dengan Ibu Megawati ya Pak Jokowi gitu. Tetapi bisa juga bahwa pertemuan itu terjadi ya karena sudah mendapat green light dari Jokowi. Kalau benar seperti itu, ya pertanyaan berikutnya, apakah hubungan Jokowi dengan Megawati sudah mencair? Kenapa kok diduga ini sudah dapat green light dari Jokowi? Ya karena selama ini kan Pak Prabowo itu sangat terkesan dia benar-benar mengambil langkah-langkahnya itu ya harus sepengetahuan Jokowi, termasuk membentukkan kabinet itu kan. Kita ingat bagaimana menjelang pertemuan tanggal 13 Oktober ya, pada waktu Pak Prabowo akan menyusun kabinet itu kan sebenarnya Pak Prabowo sudah membawa daftar kabinet, bertemu dengan Pak Jokowi di Solo, dan kemudian Pak Jokowi ternyata sudah punya susunan kabinet sendiri dan akhirnya terjadi ya kompromi, kemudian kabinet gemuk sampai hampir 100 orang menteri. Jadi kalau kemudian ini tafsirnya bahwa itu atas green light dari Pak Jokowi dan hubungan antara Pak Jokowi dengan Ibu Megawati sudah mencair, rasanya nggak sesederhana itu. Ibu Megawati bukan orang yang mudah memaafkan kesalahan seseorang, apalagi hal-hal yang sangat prinsipil seperti Jokowi. Kalau mau rujukannya jelas, kita mesti merujuk hubungan antara Ibu Megawati dengan Pak SBY. Dengan SBY ini sesungguhnya hanya masalah personal loh ya, karena dianggap bahwa Pak SBY mengkhianati dan berbohong karena sempat ditanya apakah dia akan maju Pilpres pada tahun 2004, pada waktu itu Pak SBY menyatakan tidak, tapi ternyata Pak SBY sudah lama bersiap-siap untuk maju menjadi calon presiden, bahkan dia sudah mendirikan partai sendiri, yakni Partai Demokrat. Kalau dengan Jokowi, ya, kalau dengan Pak SBY urusan personal aja bisa jadi panjang urusannya sampai sekarang nggak pulih hubungannya. Bagaimana dengan Jokowi? Jokowi ini ada alasan personal dan alasan konstitusional, dan semua ini dalam nih dampaknya. Personal karena Jokowi berkhianat, ini dibesarkan dari Solo, kemudian di Jakarta, dan sampai 2 periode tiba-tiba dia berkhianat. Yang sangat parah itu bukan hanya Pilpres, yang Pilpres jelas berkhianat, tapi juga di Pileg. Karena di Pileg itu ternyata kemudian Pak Jokowi itu mengembosi PDIP dan hasilnya cukup sukses. PDIP yang tadinya sebagai partai terbesar di parlemen dengan 128 kursi, itu pada pemilu lalu itu turun 18 kursi. Ini satu dapil sendiri ini ya, jadi hanya 110 kursi. Dan kemudian berlanjut lagi ke pilkada. Di Jawa Tengah, itu yang jadi kandang banteng, calon dari PDIP juga dikalahkan oleh calon yang didukung oleh Pak Jokowi. Begitu juga di Solo. Ya, Solo juga
calonnya PDIP dikalahkan oleh calonnya Pak Jokowi. Padahal survei-surveinya sebelumnya sangat kuat ini calon-calonnya dari yang didukung oleh Pak Jokowi. Melalui operasi-operasi politik ternyata kemudian bisa dikalahkan. Jadi itu alasan yang personal. Alasan konstitusional karena Jokowi itu marah, ambisinya 3 periode itu ditolak oleh Ibu Megawati, bahkan ketika dia minta perpanjangan juga ditolak. Dan kemudian soal Gibran di Mahkamah Konstitusi. Dua-duanya ini saya pikir nggak termaafkan, nggak bakal dimaafkan oleh Ibu Megawati. Anda dan saya boleh tidak sepakat dalam berbagai keputusan dan pilihan politik dengan Ibu Megawati. Tapi dalam soal menjaga konstitusi kita harus akui, kita harus angkat jempol, harus salut kepada Ibu Megawati. Ibu Megawati rela dan bersedia babak belur partainya demi menjaga konstitusi. Padahal kan sebenarnya kalau misalnya Ibu Megawati mau berpikir pragmatis gitu saja ya, dengan Jokowi 3 periode itu kan dia diuntungkan. Ibu Megawati itu kan cita-citanya hat-trick ya, menang 3 kali berturut-turut di parlemen dan di pilpres. Nah ini berantakan ini, 3 periodenya berantak, 3 periode presidennya berantakan, sementara di parlemen suaranya digerogoti oleh Jokowi dan di pilkada dihajar juga oleh Jokowi. Jadi karena semua itu melanggar konstitusi, buat Ibu Megawati nggak ada kompromi. Nah kalau begitu, apa tafsirnya? Apakah Ibu Megawati juga sudah melunak pada Jokowi? Ini saya kira tafsir yang ketiga. Saya sih nggak mau terlampau terburu-buru untuk menilainya. Tapi kalau yang itu saya yakin Ibu Megawati belum melunak terhadap Pak Jokowi dan mau kompromi dengan Pak Jokowi. Tapi yang saya nggak mau terburu-buru adalah bahwa Pak Prabowo sudah meninggalkan Jokowi. Menurut saya kita mesti wait and see dulu. Tetapi saya perlu mengingatkan cepat atau lambat itu akan terjadi. Apalagi kalau dikaitkan dengan Pilpres 2029. Karena jelas mandat dari Gerindra, Pak Prabowo itu maju lagi pada Pilpres 2029. Dan itu sudah diputuskan jauh-jauh hari sebelum, ya baru terpilih menjadi presiden berapa bulan begitu. Sementara Pak Jokowi dipastikan dia juga maunya Gibran maju pada Pilpres 2029. Karena kalau tidak, 2029 saya kira sudah selesai Gibran, karena pengaruh Pak Jokowi pasti akan semakin berkurang di pemerintahan, di kekuasaan, dan juga Gibran nggak mungkin melakukan rebound kalau dia tidak punya punya jabatan di pemerintahan. Tetapi apakah kemudian mereka bisa berpasangan lagi? Saya meragukan soal itu ya. Karena bukan faktor Pak Prabowo-nya, tapi partai-partai lain saya kira yang sekarang tidak lagi di dalam cengkeramannya Pak Jokowi pasti tidak mau ngalah begitu saja. Kalau kemarin mereka ngalah, orang seperti Erlangga ngalah, orang seperti Zulkifli Hasan yang mencalonkan Erick Thohir juga ngalah, ya karena Pak Jokowi itu masih sangat berkuasa dan bisa mencengkeram mereka. Jadi ya dipersilahkan, tafadhol buat Gibran. Kalau sekarang saya kira atau 2029 nggak mungkin itu terjadi. Tetapi itu kan kita ngomong kalau situasinya normal. Sekarang ini kan tidak normal. Siapa yang bisa menjamin dengan krisis ekonomi secara global yang dipicu Trump itu tidak memicu krisis politik? Itu bukan hanya di Indonesia saja loh, itu bisa memicu krisis politik di negara-negara lain. Termasuk juga memicu krisis politik di Amerika. Kalau itu yang terjadi, di Indonesia maksud saya, siapa yang akan bergerak lebih dulu? Prabowo atau Jokowi? Kalau kita melihat konstelasi politik saat ini, ya hanya ada dua tokoh kuat di Indonesia itu. Secara legal formal Pak Prabowo sebagai presiden, sebagai kepala negara, sebagai kepala pemerintahan. Yang kedua adalah Pak Jokowi yang jadi presiden atau penguasa bayangan. Dia masih memegang kendali infrastruktur kekuasaan. Ini sekarang TNI, Polri, Kejaksaan itu semua itu adalah orang pilihannya Pak Jokowi. Bahkan KPK itu orangnya Pak Jokowi. Menteri-menteri banyak sekali yang itu orang-orangnya Pak Jokowi. Dari sisi oligarki, para taipan pemilik modal, Jokowi pasti lebih disukai karena dia lebih kompromis. Buktinya Pantai Indah Kapuk 2 itu dia dapat status sebagai proyek strategis nasional. Begitu juga dengan Sinarmas ya, BSD dapat status sebagai proyek strategis nasional. Dan kalau kemudian Gibran itu pasti jauh lebih kompromis lagi, bahkan lebih mudah diatur dibandingkan Pak Jokowi. Sementara Prabowo kita sering menyimak bagaimana bagaimana pernyataan yang lebih pro rakyat. Meskipun banyak yang ketika saya ngomong gini pasti banyak yang sinis, cuma ngomong-ngomong saja. Tapi orang kan kita kan bisa menilai seseorang itu dari apa yang tersirat, bukan yang tersurat ya. Itu agama juga mengajarkan begitu. Nah, jadi saya melihat bahwa Pak Prabowo jelas bukan pilihan yang menarik bagi oligarki. Dia bukan boneka yang mudah dikendalikan seperti Pak Jokowi, apalagi seperti Gibran. Saya Aris Bin Arif dari Forum News Network. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.